Syekh Muhammad Yunus adalah orang Indonesia yang tamat pertama sarjana bahasa Arab tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Beliau tamat 1925 dari Al-Azhar Kairo, pulang ke Tawalib Padang Panjang. Salah satu murid beliau bernama Kiai Haji Imam Zarkashi yang pulang ke Ponorogo, salah satu Trimurti Kiai Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Jadi memang Padang Sumatera Barat tempat pendidikan yang baik. Jadi menyekolahkan anak ke bumi Minangkabau sangat baik, sangat bagus. Adapun anak yang tidak betah, kita ajak berdialog, kita doakan, sholat sunat hajat malam, diajak dia bercerita apa sebenarnya yang terjadi. Saya tidak membenarkan perbuatan anak yang pindah-pindah, tapi almarhumah ibu saya orang yang sangat sabar menyekolahkan saya. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu di Muallimin Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Masuk kelas 1 SMA itu pesantren Darul Arafah Medan. Masuk kelas 2 SMA pindah ke Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah Medan. Masuk kelas 3 pindah ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Coba ibu hitung berapa sekolah saya, 4. Tapi ini bukan menjadi pembenaran buat anak-anak untuk pindah sekolah. Tidak, saya merasakan pindah sekolah itu susah untuk menyesuaikan diri dengan teman baru, guru baru, lingkungan baru. Tapi ibu saya amat sangat sabar. Sampai ketika pindah dari Medan, dari madrasah Muallimin, saya tidak sekolah 5 bulan. Beliau mencarikan sekolah, beliau pergi ke Medan mengurus surat pindah, beliau mencarikan guru yang mau menerima saya karena saya pindah tidak bawa surat. Jadi kesabaran ibu untuk menyekolahkan anak berbuah manis di masa akan datang, insya Allah. Segala usaha, carikan gurunya, carikan sekolah yang baik, doakan tiap malam, bertawasul dengan sholawat, bertawasul dengan sodakoh, bertawasul dengan sholat sunat hajat, bertawasul dengan segala doa-doa kepada Allah, Asmaul Husna, supaya dilembutkan Allah hatinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya sedang menguji, mudah-mudahan sujud ibu lebih lama, munajat ibu lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan terjawab Ibu Desia. Kita lanjut untuk penanya berikutnya supaya waktunya efisien. Berikutnya saya persilakan pada Bapak Abu Faid dari Jakarta Selatan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Bin. Ustaz, ini kan kita ini kan punya apa namanya kiblat pertama kita kan di Masjid Al-Aqsa, Ustaz. Dan sekarang sudah di Ka'bah atau di Mekah gitu, Ustaz. Problemnya sekarang Masjid Al-Aqsa ini kan sekarang sedang digempur habis-habisan oleh Zionis gitu, Ustaz. Tapi kenapa travel ini kenapa nggak menjadikan destinasi atau salah satu tujuan mereka setelah umroh atau haji itu ke Masjid Al-Aqsa gitu, Ustaz? Mungkin kalau saya pikir kalau travel ini menjadikan tujuan dan destinasi ke Masjid Al-Aqsa, barangkali Israel nggak atau Zionis Yahudi itu nggak seperti sekarang ini gitu, Ustaz. Karena jamaah yang jutaan berangkat ke haji, berangkat haji atau umroh juga jutaan ke Masjidil Al-Aqsa. Kali itu semua pencerahan. Baik Pak Abu. Yang pertama, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan
Israel. Sedangkan untuk masuk satu negara kita mesti mengambil visa entry, visa masuk. Kalau kita membuka kedutaan Israel di Jakarta, itu berarti kita masuk dalam program amaliyatut tatbi', normalisasi hubungan. Berarti kita membiarkan penjajahan Israel. Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Malaysia lebih keras lagi. Di dalam paspornya ditulis negara yang tidak boleh dikunjungi adalah Israel. Kalau kita sekedar tidak punya hubungan diplomatik, tapi tidak ada tertulis. Lalu bagaimana orang kita bisa masuk ke Palestina? Itu mengambil surat izin masuk dari negara yang berbatasan langsung dengan Israel, yaitu Yordania. Jadi terbang dulu dari Jakarta ke Amman, sampai di Yordania dapat cap masuk dari Israel, barulah masuk ke dalam. Ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua, tidak semua orang siap masuk ke negara yang sedang berperang, karena ada resiko mati, salah tembak, peluru nyasar, dan lain sebagainya. Itu masalah kedua. Yang ketiga, ulama tidak semuanya sepakat tentang hukum datang ke Palestina sekarang. Beberapa ulama setuju supaya kita datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, sebagai bentuk kepedulian, solidaritas. Ini loh, orang Islam tidak meninggalkan Palestina. Tapi ada sebagian ulama yang tidak setuju. Argumentasi mereka yang tidak setuju, kalau kita datang ke sana, kita ambil surat izin masuk. Surat izin masuk itu tidak gratis, bayar. Kalau kita bayar, duitnya masuk bukan ke negara Palestina, tapi duitnya masuk ke Israel. Jadi secara tidak langsung kita menyerahkan uang untuk Israel beli peluru untuk membunuh saudara kita. Saya tidak condong kepada pendapat manapun. Saya hanya sedang bercerita bahwa ada dua pendapat dalam masalah ini. Bagi ulama yang membolehkan, kata dia, silakan kunjungi supaya orang Israel merasa ini loh, umat Islam tetap cinta Palestina. Tapi bagi yang sebagian lagi, kita sedang nyumbang uang loh untuk beli peluru membunuh saudara kita. Jadi sampai hari ini jamaah kita tetap banyak yang berangkat ke Palestina untuk sholat di Al-Masjidil Aqsa, melihat tempat-tempat sejarah. Tapi kenapa tidak sebanyak? Antusiasnya sangat antusias, tapi kenapa tidak sebanyak ke Makkah Madinah? Karena alasan beberapa poin tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab Bapak.